Bab 1339. Lelah. Tidak ada tandingan di dunia ini. Kalimat ini melayang begitu saja di langit. Tidak ada yang merasa Saferamu sedang membual. 30% dari kekuatannya saja sudah bisa mengalahkan dewa abadi. Kekuatan ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Jika Saferamu mau merelakan alam semesta 5 dimensi, seseram apa dia di puncaknya? Tak terbayangkan. Bahkan Jared, Dewa Malam Daoting, pun tidak bisa membayangkannya. Saat ini, Mileye di medan perang tiba-tiba berhenti. Saferamu menatap Mileye menyeringai, lalu berkata dengan gemetar, "Kak Safera, kita biarkan saja Daoting." Saferamu tersenyum tipis. "Aku tidak akan mati." Mileye menggelengkan kepalanya, dia memegang tangan Saferamu dengan erat. "Kamu tahu, aku mempraktikkan agama Buddha. Keluarga Buddha penuh belas kasihan, kita lepaskan saja Daoting." Saferamu tersenyum lembut. "Apakah kamu takut aku akan mati?" Mileye mengangguk. Saferamu berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang bisa membunuhku kecuali lidiamu." Mileye memandang Saferamu dengan sikap tegas. "Jangan pergi ke Daoting." Saferamu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Mileye menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan gemetar, "Kak Safera, aku juga bisa membodohi orang, jangan membodohiku." Saferamu terdiam. Mileye memandang Saferamu, dan hendak berbicara. Saferamu tiba-tiba berkata, "Daoting tidak akan melepaskanmu." Mileye berkata, "Aku tahu, tapi kita tidak akan pergi ke Daoting hari ini." Setelah Saferamu menatap Mileye sejenak, dia berkata sambil tersenyum, "Aku berjanji padamu, aku pasti tidak akan mati." Kak Safera tidak pernah berjanji pada siapapun, kali ini aku berjanji padamu. Mileye hendak berbicara, Saferamu berkata sambil tersenyum, "Daoting, aku harus pergi, bukan hanya untukmu, tapi juga salah satu keinginanku. Selama ini aku selalu ingin bertemu lawan sepadan, tapi sayangnya, Lydia terlalu kuat. Kalau melawan dia, aku takut dipukuli sampai mati, jadi aku hanya bisa pergi ke Daoting. Selain itu, jika aku tidak bisa kembali hidup-hidup, untuk apa aku membawamu? Apakah aku akan membawamu untuk mati bersamaku? Dasar bodoh." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Benarkah?" Saferamu mengangguk, "Aku jamin, kita pasti akan kembali hidup-hidup." Sambil berbicara, dia sepertinya teringat sesuatu, dia menoleh untuk melihat penguasa dunia bawah tidak jauh. Wajah penguasa dunia bawah berubah drastis, dan baru saja akan mundur, Saferamu sudah menunjuknya dengan satu jari. Bam! Potongan ruang hampa tempat penguasa dunia bawah berada langsung meledak, dan penguasa dunia bawah langsung tewas. Saferamu menatap jalur pertempuran di depannya, berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi. Pergi ke Daoting." Selesai bicara, dia menarik Mileye ke ujung jalur pertempuran. Dalam perjalanan, Saferamu terus melihat sekeliling, dengan senyum di wajahnya, meski senyumnya sangat pucat. Segera, Saferamu menghilang di ujung jalur pertempuran dengan Mileye. Di lokasi, Jared tiba-tiba menghilang dengan 28 rasi bintang. Entah sampai kapan, Saferamu dan Mileye akhirnya muncul di depan gerbang langit yang besar. Gerbang langit Daoting. Gerbang ini memiliki panjang dan lebar ratusan kaki, dan merupakan pintu masuk utama Daoting. Begitu Saferamu dan Mileye muncul di depan gerbang utama, 4 penjaga tiba-tiba muncul di depan Saferamu, dan kepala penjaga tiba-tiba berteriak dengan marah, "Siapa yang berani masuk tanpa izin ke gerbang langit?" Saat ini, Saferamu tiba-tiba menghilang di tempat. Ces! Gumpalan cahaya pedang melintas di lokasi. Di arena,
4 kepala berdarah langsung terbang keluar, darah berhamburan. Pembunuhan instan. Saphira Mu menoleh untuk melihat Mileye, dan tersenyum main-main, hebat tidak? Mileye mengacungkan jempol, Kak Saphira tidak terkalahkan. Saphira Mu tertawa, lalu menunjuk gerbang langit, ini gerbang langit Daoting, dan di belakang pintu ini ada legenda 36 surga. Semakin tinggi ke atas 36 surga, semakin tinggi konsentrasi energi spiritual bawaan. Semakin dekat dengan Bima Sakti, akan semakin kaya esensi bintangnya. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit tempat di dunia di mana energi spiritualnya dapat menandingi Daoting ini. Mileye hendak berbicara, ketika Jared itu tiba-tiba muncul di depan Saphira Mu, dan di belakangnya ada 4 orang lagi. 4 penjaga gerbang Jenderal Dewa Daoting. Keempatnya bukanlah alam kebenaran Taoisme, keempatnya adalah puncak alam Yudao. Saphira Mu terkekeh, apakah hanya mereka berempat? Jared menatap Saphira Mu, Nona, kami tidak berniat menyinggung alam semesta 5 dimensi. Apakah sepadan kamu menjadi musuh Daoting hanya demi seorang manusia? Apakah sepadan? Saphira Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu harus mengerti, kamulah yang terus bermusuhan dengan kami. Jared menatap Saphira Mu, jika dia bersedia menyerahkan kitab Taoisme, Daoting tidak akan membunuhnya. Mulai sekarang, Daoting dan alam semesta 5 dimensi tidak akan pernah saling bersinggungan. Saphira Mu tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye, ingat, jangan pernah percaya pada musuh. Mileye berkata dengan berat, aku mengerti. Percaya kata musuh. Betapa terbelakang pemikiran seperti itu. Saphira Mu menatap Jared, lalu berkata sambil tersenyum, dia menyerahkan kitab Taoisme untuk menyelamatkan nyawanya sementara, tapi Daoting masih akan menemukan cara untuk membunuhnya, kan? Jared terdiam. Nyatanya, Daoting, Mileye, dan Saphira Mu tidak mungkin berakhir damai. Baik itu Saphira Mu atau Mileye, Daoting tidak akan melepaskan mereka. Siapapun yang menjadi ancaman harus dimusnahkan. Jika Daoting telah melakukan semuanya saat itu, tidak akan ada makam Dao. Jika tidak membunuh semuanya, Mileye dan Saphira Mu akan menjadi masalah besar di masa depan. Saphira Mu tiba-tiba melihat keempat penjaga utama Jenderal Dewa yang hendak bergerak. Jared tiba-tiba berkata, mundur. Tanpa ragu sedikitpun, keempat Raja Surga itu melangkah ke samping. Jared menatap Saphira Mu, tujuan perjalanan Nona bukan untuk benar-benar ingin menghancurkan Daoting, kan? Saphira Mu berkata sambil tersenyum, menurutmu? Setelah hening sejenak, Jared melangkah ke samping dengan hormat. Pada saat itu, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di hadapan Saphira Mu. Orang ini adalah leluhur Dao Daoting saat ini. Orang paling kuat di Daoting. Daoting tidak cukup bodoh membiarkan master biasa berurusan dengan Saphira Mu. Kenapa? Karena melakukan itu berarti cari mati. Saphira Mu ini bahkan membunuh Dewa Abadi dalam hitungan detik. Orang-orang yang dikirim ke sini hanya akan mati, Daoting akan semakin rugi. Oleh karena itu, Jared memberitahu leluhur Dao langsung setelah kembali ke Daoting. Saphira Mu pantas untuk membuat seorang leluhur Dao Daoting yang paling kuat muncul. Hanya dengan leluhur Dao muncul, Daoting tidak lagi kehilangan master, jika tidak ada gunanya mengirim siapapun. Wanita ini benar-benar terlalu kuat. Setelah leluhur Dao muncul, dia melihat ke arah Saphira Mu, berkata sambil tersenyum, tujuan perjalananmu bukan untuk menghancurkan Daoting, tapi untuk mencariku. Saphira Mu berkata sambil tersenyum, mengapa kamu mengatakan itu? Leluhur Dao menunjuk ke Mileye yang berada di sampingnya, meskipun orang ini memiliki penyebab malapetaka, nasibnya sangat sulit.
Di seluruh Daoting, orang yang dapat menghancurkan nasibnya dengan kepastian 100% adalah aku. Jadi, target kamu adalah aku. Senyum di wajah Saphira Mu berangsur-angsur menghilang. Mileye menatap Saphira Mu. Saphira Mu berkata sambil tersenyum, leluhur Dao memang hebat, dapat melihat masalahnya dalam sekilas. Leluhur Dao memandang Saphira Mu. Dengan 30% kekuatan, kamu bisa membunuh Dewa Abadi, kamu mengejutkanku. Tapi, kamu tidak bisa membunuhku, jadi, kurasa kamu ingin melukaiku. Saphira Mu berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Leluhur Dao melirik ke bawah, lalu berkata, jika kamu bersedia menyerahkan alam semesta 5 dimensi dan menempatkan diri kamu pada kondisi puncak, aku akan takut padamu. Kondisi kamu saat ini. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan bisa. Saphira Mu tertawa, cobalah. Leluhur Dao mengangguk, kalau begitu kita coba. Saphira Mu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mencabut pedangnya. Pedang ini menusuk leluhur Dao, pedang yang sangat tenang, bahkan Mileye, kultivator pedang top dunia, tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang pedang ini. Di sisi berlawanan dari Saphira Mu, leluhur Dao sedikit menyipitkan matanya, dan ada sedikit kesungguhan di bola matanya. Ketika pedang tiba di depannya, dia tiba-tiba menunjuk ke suatu titik yang berada tepat di ujung pedang. Tidak ada fluktuasi daya, semuanya tenang. Lambat laun, tubuh leluhur Dao mulai menjadi tidak nyata. Melihat pemandangan ini, ekspresi Jared yang berdiri tidak jauh berubah drastis. Pada saat ini, Saphira Mu tiba-tiba mencabut pedangnya, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Leluhur Dao memandang Saphira Mu, tubuhnya menjadi semakin tidak nyata. Saat ini, Saphira Mu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan dia langsung membunuhnya dengan pedang di tangannya. Wajah Jared berubah drastis, dia menatap leluhur Dao. Leluhur Dao berkata pelan, biarkan dia bunuh. Setelah beberapa saat, Saphira Mu langsung tiba di 33 tingkat langit. Semua penjaga di 33 tingkat langit ini semuanya dipenggal. Dan di pintu masuk surga ke-34, Saphira Mu tiba-tiba berhenti. Setelah lama melihat ke pintu masuk, dia berbalik dan pergi. Di depan gerbang langit, Saphira Mu menggandeng tangan Mileye, berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Mileye sedikit bingung, apakah ini akhirnya? Pada saat ini, leluhur Dao tiba-tiba berkata, kamu berhasil melukaiku, bahkan jika aku tidak turun tangan, seseorang di Daoting tetap dapat membunuhnya. Jadi, apa langkah terakhirmu? Saphira Mu berkata sambil tersenyum, kamu akan segera tahu. Selesai bicara, dia membawa Mileye dan menghilang di gerbang langit selatan. Pada saat ini, seorang jenderal surgawi tiba-tiba muncul di depan leluhur Dao. Jenderal surgawi berlutut dengan satu kaki, leluhur Dao, pasukan makam Dao datang menyerbu, pemimpin pasukan adalah Roha. Setelah mendengar ini, leluhur Dao menyipitkan matanya sedikit, berkata pelan, ini adalah jurus terakhirmu. Jared berkata dengan berat, leluhur Dao, kalau wanita ini tidak disingkirkan, Daoting akan. Leluhur Dao tiba-tiba berkata, dia sudah mati. Jared tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Di bawah gerbang langit selatan, Saphira Mu dan Mileye berjalan perlahan. Mileye melirik Saphira Mu, di permukaan, Saphira Mu baik-baik saja. Namun, entah kenapa, Mileye merasa gelisah. Saphira Mu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, leluhur Dao dilumpuhkan olehku. Dalam waktu singkat, dia harus menyembuhkan lukanya,
karena dia tidak berani tidak menyembuhkan lukanya. Untuk menghadapi yang ada di makam Dao, dia tidak berani membiarkan dirinya berada di keadaan terluka. Dan barusan, aku membantai semua master dari 33 tingkat langit. Ini yang aku janjikan kepada orang lain. Sebagai gantinya, makam Dao mengirim pasukan. Saat ini, Dao Ting tidak akan mengurus kamu lagi, karena ancaman makam Dao akan lebih besar. Sederhananya, kamu sekarang memiliki setidaknya setengah tahun. Sambil berbicara, dia memandang Mileye, berkata sambil tersenyum, ingat, meskipun makam Dao dan Dao Ting adalah musuh bebuyutan, mereka masih tidak dapat dipercaya. Menerobos Tao ingin mendapatkan kitab Taoisme lebih dari Dao Ting, karena kitab Taoisme yang lengkap dapat menahan Dao Ting. Jadi, makam Dao, jika kamu tidak dapat bekerja sama dengan mereka, cobalah untuk tidak bekerja sama dengan mereka, karena dalam banyak kasus, mereka lebih menakutkan daripada Dao Ting. Bahkan jika kamu bekerja sama dengan mereka, kamu harus berhati-hati. Mileye hendak berbicara, Savera Mu berkata sambil tersenyum, biar aku selesaikan dulu kata-kataku. Waktumu hanya setengah tahun, bahkan mungkin tidak sampai setengah tahun. Dan dalam setengah tahun ini, kamu harus mencapai alam kebenaran Taoisme. Sekalipun mencapai alam kebenaran Taoisme, kamu tetap tidak dapat melawan makam Dao dan Dao Ting dengan kekuatanmu sendiri, jadi kamu harus menemukan kitab Taoisme, menemukan seluruh kitab Taoisme, membangkitkan roh kebenaran agung, dan biarkan roh kebenaran agung membantumu. Ingat, apapun cara yang kamu gunakan, biarkan roh kebenaran agung itu membantumu. Sampai di sini, dia batuk, lalu berkata, 3000 kebenaran agung, tidak semua pelindung kebenaran agung itu buruk, banyak yang baik, kamu bisa berteman dengan pelindung kebenaran agung yang baik, atau, kamu bisa mencari cara mendapatkan lebih banyak meterai dewa. Kamu sekarang adalah penguasa alam semesta 5 dimensi. Selama kamu membiarkan jiwa alam semesta 5 dimensi benar-benar menyerah kepada kamu, mereka dapat percaya pada kamu dan mengikuti aturan hukum kebenaran agung kamu. Dengan cara ini, kekuatanmu akan meningkat, dan semakin banyak segel yang kamu miliki, semakin kuat kekuatanmu. Mileye hendak berbicara, Savera Mu sudah lanjut berkata, dahulu kala, langit dan bumi kacau balau, langit miring ke barat laut, bumi tenggelam ke tenggara, dan kebenaran agung tidak sehat. Seseorang menggunakan batu Taoisme 5 warna untuk menyempurnakan bumi ini. Sedangkan batu 3 kehidupan adalah satu dari batu itu, dia bahkan tidak tahu betapa menakutkannya dirinya sendiri. Gadis ini tidak jahat, dia juga mempercayai kamu, kamu dapat melatih jurus 3 kehidupan, metode ini benar-benar kedua setelah metode mental kitab Taoisme. Setelah kamu berlatih jurus 3 kehidupan, kamu dapat memperoleh kekuatan 3 kehidupan, yang dapat digabungkan dengan pedang Tao kamu untuk membuat pedang Tao kamu mencapai ketinggian baru, karena jurus 3 kehidupan itu sendiri adalah sejenis kebenaran agung. Sambil berbicara, dia berhenti, lalu berkata, dan Adelina Ye, dia dari Ngarai Besar. Ngarai Besar adalah kelompok pendosa, kejahatan dari zaman Dewa kuno. Mereka juga menginginkan kitab Taoisme, karena kitab Taoisme dapat menghapus kejahatan mereka dan membiarkan mereka terlepas. Adelina Ye mengikuti kamu untuk tujuan ini. Gadis ini, aku amati, dia agak rumit. Kamu harus waspada terhadapnya, karena dia akan sangat mungkin memilih kerabatnya daripada kamu, dan tentu saja, mungkin juga merelakan seluruh keluarganya demi kamu. Singkatnya, kamu harus waspada dan tidak bertindak gegabah. Tepat ketika Mileye hendak berbicara, Savera Mu berkata lagi, penguasa dunia bawah telah dihancurkan olehku. Sekarang dunia bawah tidak memiliki pemimpin, kamu dapat mengambil alih dunia bawah dan menguasai hantu-hantu itu. Tapi, kamu harus hati-hati, di dunia bawah, ada sesosok penerobos Tao yang sangat kuat. Aku ingin membunuhnya untukmu,
Tapi orang ini juga orang malang, dan dia tidak pernah memiliki niat jahat padamu, jadi aku mengampuni nyawanya." Sambil berbicara, dia menatap Mileye dan sedikit tersenyum. "Ingat, kamu harus berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu di masa depan. Tidak ada salahnya berpikir lebih banyak dan lebih berhati-hati. Apalagi sekarang, kamu harus belajar menyembunyikan kecanggunganmu. Sekarang kamu belum mencapai titik di mana pasukan itu akan membunuh kamu dengan segala cara, tetapi jika kamu lebih agresif, mereka akan membunuh kamu dengan segala cara." Mileye berkata dengan gemetar, "Kak Saphira, kenapa kamu mengatakan ini padaku?" Saphira-mu tersenyum tipis, "Karena aku sudah mati." Selesai bicara, dia tiba-tiba lemas. Wajah Mileye berubah drastis. Dia dengan cepat memeluk Saphira-mu, berkata dengan gemetar, "Kak Saphira, kamu baik-baik saja, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Saphira-mu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata di pipi Mileye. "Jangan salahkan dirimu, jangan sedih, karena ini adalah pilihanku sendiri. Aku telah menjaga alam semesta 5 dimensi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku sudah lelah lahir dan batin. Senang sekali bisa bertemu denganmu terakhir kali. Tapi, kamu memang harus pergi sendiri untuk perjalanan selanjutnya. Juga, setelah aku mati, kamu harus membawaku kembali ke alam semesta dimensi 5. Lalu bawalah tubuh fisikku untuk dikuburkan di langit berbintang alam semesta 5 dimensi. Jiwaku akan berhamburan antara langit dan bumi. Aku lahir di alam semesta 5 dimensi, dan aku akan mati di alam semesta 5 dimensi. Juga, ingatlah untuk memasakkan ikan bakar untukku." "Tidak." Mileye memeluk Saphira-mu dengan erat, menangis tak terkendali. Saphira-mu dengan lembut menyentuh pipi Mileye dengan tangan kirinya, merasa sedikit tertekan. "Sebelum ini, aku sama sekali tidak takut mati, karena aku sudah memikirkan tujuan ini sejak lama. Tapi sekarang, aku sedikit takut kematian. Karena aku takut setelah aku mati, tidak ada yang akan melindungimu lagi. Tapi, Kak Saphira sangat lelah, Kak Saphira ingin istirahat." Begitu dia selesai bicara, napasnya hampir habis. Akhirnya, Saphira-mu menoleh dan menatap alam semesta 5 dimensi yang telah dijaganya selama bertahun-tahun tak terhitung di bawah. Dia tersenyum. Ini adalah senyum terakhirnya. Itu juga terakhir kalinya dia bisa melihat alam ini. Sekarang, akhirnya, dia bisa beristirahat. Bersambung.